Aku sempat ketukar antara siapa diri aku sebenarnya dan juga apa yang orang lain bilang soal aku. Very cute. Hai semuanya, hari ini aku mau sharing soal pengalaman aku dan pelajaran yang aku dapat dari jadi artis cilik dan berkarir selama kurang lebih 10 tahun. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu soal perjalanan karir aku, ada yang tahu aku mungkin mulainya pertama kali dari ikut ajang pencarian bakat anak-anak, yaitu Idola Cilik di tahun 2013. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kerja, aku tuh udah mulai dari sebelum itu. Kerjaan pertama aku adalah menjadi model. Waktu itu aku modeling di umur kurang lebih 3-4 tahun untuk majalah anak-anak dan juga katalog baju anak-anak. Album pertama aku itu sebenarnya di aku umur 5 tahun. Judulnya Yok Tamasya. I was a crazy little kid who loved being busy. Sambil aku cerita sama kalian, aku juga mau sambil snack-snack favorit aku dari aku waktu masih kecil. The first snack. Wait, it's my favorite. Aku inget banget, this snack used to be my favorite when I was in kindergarten. Karena satu, dia manis dan juga dia kecil-kecil, so it fits my mouth. Tapi dari kecil itu ngasih perspektif yang berbeda, yang unik tentang self-worth buat aku. Aku udah biasa banget jadi pusat perhatian, tampil di panggung, dapat tepuk tangan, dapat apresiasi. Dan karena kebiasaan dari kecil, momen dimana aku gak dapet tepuk tangan itu, kadang tuh aku suka ngerasa hidup aku flat banget. Itu semua sangat dirasakan ketika aku kuliah, karena pas aku kuliah tuh adalah momen pertama di mana aku stop entertainment aku cuma fokus belajar aja, dan di situ bener-bener I live tanpa validasi orang lain kali ya. Dan hal itu bikin aku mikir, apakah self-worth aku ini, apakah value aku itu diukur dari approval orang lain? Aku sempat ketukar antara siapa diri aku sebenarnya dan juga apa yang orang lain bilang soal aku. Di sekolah, aku tuh lumayan academic achiever. Aku lumayan tipikal anak yang seneng banget perasaan dapat nilai bagus. Jadi, ketika aku dapat nilai yang kurang bagus, aku langsung merasa I'm not smart enough. Tapi the moment aku dapat nilai bagus, I feel like I'm the smartest person in the room. Dan ini jadi problem banget ketika aku lulus kuliah sebenarnya. Karena pas aku lulus kuliah, udah nggak ada lagi academic achievement yang bisa aku kejar. Lama-kelamaan, aku sadar bahwa self-worth itu nggak bisa bergantung sama hal yang eksternal. Applause, rating, atau nilai, itu semua tuh sifatnya cuma sementara. Hari ini ada, besok bisa hilang. Hari ini orang bisa suka sama kita, bisa apresiasi kita, tepuk tangan buat kita. Besok, it all can get quiet. Aku belajar bahwa yang lebih stabil itu datang dari growth diri kita sendiri. Self-worth itu seharusnya diukur dari growth kita dari hari ke hari. Gimana kita belajar hal yang baru, gimana kita bisa adaptasi sama hal yang baru, gimana kita bisa handle sebuah situasi yang sulit, gimana kita tetap maju meskipun keadaannya lagi nggak nyaman, itu jauh lebih meaningful daripada tepuk tangan orang lain. Okay, ini my favorite snack too when I was a kid. Jadi fun fact guys, waktu aku syuting, aku tuh sering banget kalau udah malam capek kan. Jadi talent coordinator setiap film aku tuh tahu bahwa obatnya adalah coklat ini. Setiap kali aku lesu, langsung dikasih coklat ini supaya aku ada energi lagi buat syuting. That's the trick. There you go. Sorry. Thank you. Jadi artis cilik di usia sangat muda dan juga punya karir dari usia muda itu, aku juga mempunyai beban tersembunyi yang mungkin banyak orang nggak tahu. Dari kecil karena ada banyak mata yang melihat apa yang aku lakukan, secara tidak langsung aku jadi role model buat orang lain. Aku harus kelihatan kuat, harus selalu kelihatan happy, put together. Sering banget kalau di interview itu ditanyain, "Mana nih karir kamu sekarang? Terus what do you wanna do next?" Padahal sebenarnya nggak jarang, aku tuh sebenarnya juga nggak tahu aku mau kemana arah hidupnya. Karena sama seperti anak-anak semua pada umurnya, aku juga I was just a kid. I'm still a kid until now, yang sama-sama bingung dan still discovering jalan hidup kita tuh mau dibawa kemana. Pelajaran terbesar yang aku dapat dari Hidden Burden ini adalah it's okay to not have everything figured out all at once,
and it's okay to not be perfect. Kita semua, mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, we're all equally as confused. Semua juga butuh ruang untuk bisa vulnerable, untuk bisa get in touch with our emotions, our mental health, dan juga untuk jujur sama diri sendiri bahwa kita nggak akan pernah berhenti belajar. Aku ngerasa salah satu hal yang aku dapat juga adalah jadi jujur sama kekuatan dan juga kekurangan kita tuh sangat powerful. Karena kita sebagai manusia, it's okay for us not to have everything figured out. Dan karena kita sebagai manusia pun, kita harus tahu bahwa kita mempunyai kekuatan, punya kekurangan, dan itu yang membuat kita manusia. Dan yang namanya manusia, kita nggak akan pernah berhenti namanya belajar kan. Ini juga salah satu snack favorit aku. Ini yang sering menjadi riders kalau aku off air. Harus selalu ada ini. Gummy bears. Dan juga sedikit sharing. Dulu waktu aku di sekolah, aku pernah ikut yang namanya Olimpiade Science gitu. Dan lombanya itu selalu tiap pulang sekolah. And I was so hungry, right? Jadi makanya yang mama aku lakukan adalah dia beliin aku gummy bears and then put it in my pocket. Jadi setiap kali aku lagi ujian, aku bisa sambil makan. Pelajaran ketiga yang aku dapat adalah pentingnya mengenali diri aku sendiri. Waktu aku kecil, which is very normal, aku nggak terlalu kenal sama diri aku sendiri. Aku suka sama banyak hal, aku mengejar banyak hal, semuanya aku lakuin. Aku jadi jack of all trades yang pengen ini itu. Kalau boleh jujur, sampai sekarang pun aku merasa aku masih jadi jack of all trades sih. Karena banyak banget hal yang aku lakukan. Tapi at least now, aku lebih ada prioritas dan aku lebih kenal sama diri aku sendiri. Makanya aku sadar, pentingnya untuk kenal sama diri kita sendiri. Dan untuk ngerti diri kita sendiri. Apa aja yang bikin kita senang, apa yang bikin kita sedih, titik kelemahan kita di mana, capeknya di mana, kapan butuh istirahat, dan hal-hal apa sih yang sebenarnya membuat aku tuh merasa hidup. Selain itu juga penting buat aku untuk mengenali nilai-nilai aku. Paling simpelnya adalah prinsip hidup ya. Prinsip hidup aku itu seperti apa sih? Hal-hal apa yang aku gak mau kompromikan. Ada banyak banget sih sebenarnya value-value, tiap orang pasti beda-beda. Cuma kalau buat aku sendiri, aku rasa integritas itu jadi salah satu yang my core value dalam hidup dan juga ketulusan aku dalam berkarya, dalam berkarir, itu juga jadi salah satu value yang paling penting buat aku. Karena nilai-nilai ini jadi kompas buat kita menjalani hidup sehari-hari. Buat ngambil sebuah keputusan, supaya kita nggak cuma sekedar ngambil keputusan tuh for the sake of being liked by others, buat dapat approval dari orang lain. Tapi karena kita memang percaya bahwa keputusan yang kita ambil itu yang terbaik buat kita. Thank you. Ini aku mau sharing disclaimer dikit. Aku tuh suka banget makan biskuit ini, tapi aku tunggu sampai lembek. Jadi aku biasa celupin ke teh atau ke susu, tapi sampai lembek banget, so that I don't have to bite on it, and I can just eat it straight away. Very weird, but it's me. We'll just make it. Karena kebiasaan dari kecil selalu punya aktivitas yang banyak, nggak pernah ada waktu istirahat kali ya sebutannya. Aku tuh sering salah mengartikan waktu istirahat sebagai prokrastinasi. Padahal sebenarnya nggak perlu selalu sibuk 24 jam buat kita jadi pribadi yang berhasil. Momen ini tuh aku rasain banget ketika aku lulus kuliah, lalu aku kembali ke Indonesia, lanjutin karir, yang namanya industri karir entertainment itu sesuatu yang nggak pasti dan fluktuatif. Dan di hari aku kosong, aku tuh ngerasa aku nggak berguna dan juga aku merasa jadi pengangguran. Kadang orang suka salah mengartikan yang namanya produktif dengan being a busybody. Orang yang produktif menurut aku itu adalah orang yang bisa memaksimalkan waktunya dengan baik untuk mengerjakan sesuatu yang memang sesuai atau mendukung goals-nya. Sedangkan orang yang busybody adalah orang yang melakukan ini itu tapi nggak ada tujuan yang mau dicapai. Maka dari itu aku belajar pentingnya untuk membedakan apakah aktivitas yang aku lakukan itu me being productive or me being a busybody. Buat kalian semua yang lagi ngerasa overwhelmed atau penuh pressure or you're not feeling comfortable and you have no idea what you're doing with your life, aku cuma mau ngomong ke kalian bahwa you're not alone. I feel you, and it's completely okay to not have everything figured out all at once. Yang penting kita tetap grow step by step. Thanks guys, see you guys next time.